Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila dari kelas 3D, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada materi kuliah Teori Bimbingan Konseling Islam ini, saya akan menjelaskan tentang teori Maslow dan juga teori Mujadalah. Yang pertama ada teori Maslow. Menurut Abraham Maslow, seseorang manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah, barulah naik ke jenjang lebih tinggi. Berbicara tentang kebutuhan manusia ya teman-teman. Dan jika manusia tersebut sudah ke jenjang lebih tinggi, ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Artinya nyaris mustahil seseorang manusia bisa sampai di posisi kebutuhan paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, sebelum ia menuntaskan kebutuhan dari jenjang yang rendah terlebih dahulu. Contohnya, kebutuhan paling dasar itu menurut Maslow yaitu ada kebutuhan fisiologis. Di antaranya adalah kebutuhan sandang dan juga pangan. Jika kebutuhan makanan dan pakaian sudah terpenuhi, barulah ia memikirkan kebutuhan akan rasa aman. Misalnya kebutuhan rasa aman itu aman dari kriminalitas, waspada terhadap penyakit, dan sebagainya. Nah, teori Maslow ini juga menjelaskan tentang piramida tingkatan kebutuhan manusia. Menurut Maslow, yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. Misalnya kebutuhan makanan, minuman, tempat untuk berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Kebutuhan fisiologis ini merupakan kebutuhan yang mempunyai potensi besar untuk menuju ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Misalnya ketika manusia merasa lapar, maka mereka akan mengabaikan kebutuhan yang lainnya. Manusia akan mengatasi rasa laparnya tersebut dengan cara mencari makanan dan juga minuman, sedangkan manusia yang telah mapan, sebuah rasa lapar mereka itu adalah gaya hidup. Nah, yang selanjutnya itu ada kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologis tadi sudah dapat terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya itu adalah kebutuhan rasa aman. Kayak misalnya itu ada rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari segala ancaman. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan rasa memiliki rasa kasih sayang. Setelah kedua kebutuhan tadi sudah terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan rasa dimiliki, dan kasih sayang oleh sesama manusia. Manusia akan mencari teman atau sahabat, pasangan, keturunan, dan kebutuhan dapat dekat dengan keluarga. Menurut teori Maslow, kebutuhan cinta adalah sebuah cinta yang memberi dan cinta yang menolak. Kita harus dapat memahami cinta, mengamalkannya, menciptakannya, dan mengajarkannya. Setelah kebutuhan kasih sayang ini sudah terpenuhi, maka kita ke jenjang selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan. Nah, setelah ketiga tadi udah kepenuhi, kebutuhan yang selanjutnya ini kan akan penghargaan ya. Kayak misalnya tuh ada menghormati orang lain, status, ketenaran, reputasi, perhatian, dan masih banyak yang lainnya. Maslow juga menjelaskan bahwa kebutuhan akan penghargaan terdiri dari dua tingkatan, yaitu yang tinggi dan juga rendah. Nah, kebutuhan yang rendah itu seperti menghormati orang lain, kebutuhan status, ketenaran, reputasi, perhatian, apresiasi, martabat, dan juga dominasi. Kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan akan harga diri seperti perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, dan penguasaan. Menurut Maslow, jika kebutuhan harga diri sudah dapat teratasi, maka manusia sudah siap untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi ini yaitu kebutuhan suatu tingkatan kebutuhan yang tertinggi yang melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk dapat mencapai potensi. Teori Maslow juga menjelaskan bahwa kebutuhan akan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang dimiliki manusia untuk melibatkan diri sendiri untuk menjadi apa yang sesuai dengan keinginannya berdasarkan kemampuan diri. Manusia dapat memenuhi hasratnya sesuai dengan kemampuan yang telah dimilikinya. Nah, tadi udah tuh kita jelasin tentang teori Maslow. Selanjutnya kita berlanjut ke teori Mujadalah. Teori Mujadalah yaitu teori bimbingan konseling yang terjadi di mana seseorang konseling sedang dalam kebingungan.
Teori ini digunakan ketika konseling ingin mencari sesuatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya yang selama ini ia merasa memiliki suatu masalah dalam mengambil suatu tindakan atau suatu keputusan dari dua hal atau lebih. Yang dianggap si konseling ini tuh menganggap bahwa keputusan dua atau lebih ini tuh benar gitu menurut dirinya. Padahal menurut konselor itu dapat membahayakan pikirannya, jiwanya, dan juga kondisi mentalnya gitu. Nah, dan lingkungan sekitarnya juga berdampak gitu, dapat membahayakan perkembangan jiwanya dan lain-lainnya gitu. Cara menyelesaikannya, konselor harus menguasai akar dari permasalahan tersebut dan melakukan pendekatan dengan baik yang bertujuan untuk membimbing konseling dalam mencari suatu kebenaran dan bukan menjatuhkan suatu pilihannya gitu. Nah, kita juga bisa mengemukakan dalil dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi, sesuai dengan pilihan yang sedang dibingungkan gitu. Kita mencari kebenarannya itu melalui dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Artinya apa yang konselor lakukan dalam proses konseling tersebut harus benar-benar telah dipahami, diaplikasikan, dan juga dialami oleh konselor tersebut. Nah, di teori Maslow dan Mujadalah ini ada perbedaannya. Kalau misalnya teori Maslow itu menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia, sedangkan teori Mujadalah ini teknik konseling untuk mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan yang dianggap benar, yang dianggap dua hal atau lebih itu benar, tapi itu dapat membahayakan si konselingnya gitu. Nah, kesinambungannya dalam tingkatan aktualisasi diri ini, kita dapat meyakinkan diri kita di teori Mujadalah ini gitu. Kayak sebelum kita mengaktualisasikan diri, kayak kita kan di cara mengaktualisasikan diri itu ada banyak tahapnya kan. Maksudnya kayak untuk mencapai ke sesuatu yang kita inginkan itu banyak pilihan-pilihan atau masalah-masalah yang dihadapi. Nah, cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan teknik Mujadalah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.